Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Hari ini kalian sudah mencium tangan orang tua kalian belum? Mencium tangan orang tua adalah salah satu contoh interaksi sosial. Hari ini kita akan mempelajari interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Oke, Miss Rahmi ingatkan kembali ya pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah aktivitas-aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun kelompok-kelompok manusia melakukan hubungan timbal balik satu sama lain. Mengapa kita harus berinteraksi di masyarakat? Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus melakukan pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang. Nah, di bidang apa sajakah interaksi yang terjadi di masyarakat? Simak penjelasannya berikut ini. Pertama, di bidang ekonomi. Interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Contohnya hubungan dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makanan, sandang, dan papan. Kegiatan ekonomi sendiri terdiri dari 3, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, Miss Rahmi akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh interaksinya adalah interaksi antar karyawan dengan atasan di kantor. Ini merupakan interaksi antar individu. Kemudian ada interaksi antara atasan dengan para karyawan di kantor. Ini merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Selanjutnya adalah interaksi antar divisi di kantor. Jadi di kantor itu banyak kelompok pembagian kerja sesuai dengan bidangnya atau yang disebut dengan divisi. Nah, itu merupakan contoh interaksi antar kelompok. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contoh kegiatan distribusinya adalah sebagai berikut. Pertama, interaksi antar seorang kurir dengan seorang pembeli. Ini merupakan contoh interaksi antar individu. Interaksi antar seorang pelayan dengan sekelompok pembeli merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Contoh selanjutnya adalah interaksi antara sekelompok pelayan dengan sekelompok pembeli. Ini merupakan contoh interaksi antar kelompok. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi antara lain adalah sebagai berikut. Interaksi antar sesama konsumen. Ini merupakan contoh interaksi antar individu. Selanjutnya, interaksi antar seorang konsumen dengan sekelompok konsumen. Ini merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Kemudian interaksi antar sekelompok konsumen. Ini merupakan contoh interaksi antar kelompok. Bidang yang ketiga adalah politik. Jenis kepentingan ini biasanya digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Terima kasih atas supportnya di Rahmi Kawa YouTube channel. Contohnya adalah interaksi antar seorang pejabat kesehatan dengan seorang dokter. Ini merupakan contoh interaksi antar individu. Selanjutnya, interaksi antar seorang pejabat pendidikan dengan sekelompok guru. Ini adalah contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi antara pejabat negara dengan masyarakat. Ini merupakan contoh interaksi antar kelompok. Yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Contohnya adalah interaksi antara seorang ustadz dengan seorang santri. Ini merupakan contoh interaksi antar individu. Contoh selanjutnya adalah interaksi antara seorang artis dengan para penggemarnya. Ini merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok.
Kemudian interaksi antar sekelompok seniman dengan masyarakat. Ini merupakan contoh interaksi antar kelompok. Bidang keempat adalah bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat dengan cara-cara yang positif. Contoh interaksinya antara lain adalah antara seorang warga dengan seorang polisi, di mana ini merupakan contoh interaksi antar individu. Terima kasih untuk yang udah nge-subscribe Rahmikawa YouTube channelnya ya. Selanjutnya, interaksi antara seorang ustadz dengan jamaahnya. Ini merupakan interaksi antar individu dengan kelompok. Yang terakhir adalah interaksi antara tim penyuluhan dengan masyarakat. Ini merupakan contoh interaksi antar kelompok. Oke, sekarang Miss Rahmi review dulu ya. Ini merupakan contoh-contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Semoga kalian paham ya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Bye-bye.